Jadi berikutnya, anna masyal insani ilal masjid yuktabu lahu wa yaj'al lahu sawabahu. Jadi setiap langkah seseorang tu jalan ke masjid, dosanya tadi saya yang jelaskan, satu dosanya hilang. Kemudian dicatat di situ kebaikan untuk dirinya dan dinaikkan pula derajatnya. Jadi sebagaimana jalannya ke masjid dia diberikan tadi keistimewaan tersebut, pulangnya pun demikian. Sehingga disunahkan kalau pulang jangan jalan yang seperti dia berangkat ke masjid. Kenapa? Supaya semua ini jadi saksi yang baik untuk dirinya. Tempat-tempat yang dia jalankan itu menjadi saksi untuk orang tersebut. Pulang jalannya lain, pergi jalannya lain. Ya, kecuali kalau ke masjid nggak ada jalan kecuali situ aja, satu jalan, ya udah, mau apa lagi? Daripada dia muter-muter akhirnya nggak sampai ke masjid, udah ikut aja. Ustaz, anak mau pahalanya banyak, ya udah silakan. Mungkin dia mau cari jalan yang lain, nggak apa-apa. Itu juga strategi menambah pahala. Ya. Tapi dengan catatan jangan muter-muter akhirnya imam udah 2 rakaat, 3 rakaat. Ini yang lebih afdal berjamaahnya, bukan jalan-jalannya. Ya, jalan oke, mau pulang mungkin cari jalan lain karena dia nggak ada beban, ya silakan. Karena setiap khutbah dapat hasanah sampai dia pulang ke rumah. Ya, mungkin nanti dalam pekan depan atau pekan yang lain ada beberapa strategi yang diajarkan oleh baginda Rasul supaya kita ngumpul pahala banyak. Ada hadis-hadis, nanti ke depan saya jelaskan. Nggak apa-apa, antum bisa hitung, besar sekali. Contoh, ini contoh saja. Bukankah sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000? Di Masjid Nabawi 1.000, di Masjidil Aqsa. Itu juga memberikan motivasi untuk seseorang. Ketika ada pulang, berangkat. Ya, berangkat. Tapi jangan lupa pula, kalau seseorang juga buat kebaikan di negeri ini, nggak berangkat ke sana, ada juga pahala lebih atau seperti seseorang iktikaf di Masjid Rasul sebulan lamanya. Ada juga hadis ya. Kalau keluar dari rumahnya ngasih makan orang susah. Ya, atau apalah, mungkin kerjaan hanya setengah jam. Yang dia lakukan ini ahabbu ilayya min an ya'takifa fi masjidi hadza syahran. Coba. Jadi pakai, kalau nggak sempat ke sana, ini ada peluang. Bisa satu hari 10-20 kali seperti kalikan aja dengan 1 bulan di sana. Bayangkan kalau sehari dia melakukan 5-6 kali. Sama seperti etika berapa kali di sana. Kenapa ini semua? Itulah peluang. Orang kaya bisa berangkat. Yang miskin, antum punya peluang dapat pahala. Walaupun tidak sempat ke sana, tidak ada kemampuan. Allah berikan peluang. Ada yang baca zikir dari pagi sampai berjam-jam. Rasul mengajarkan juga, nanti baca zikir ini, yang kamu baca tadi ini lebih bagus. Nanti saya jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Kemudian yuktabu lahu darajah. Tadi saya sudah jelaskan, malaikat mendoakan kalau dia masih tetap dalam posisinya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wa minal muta'akkad alladhi yanbaghi al-mulazamah fi shafil awal. Jadi shaful awal itu punya keistimewaan tersendiri. Ya, tapi dengan catatan jangan mau ke shaf yang awal, yang pertama tadi dengan cara juga yang tidak islami juga. Ya, udah datangnya terlambat tetap maksa di shaf awal. Nanti dijelaskan oleh sahibul kitab juga rahimahullah, dengan melangkahi kepalanya orang, ya pundaknya seseorang, ini tidak dibenarkan. Tetapi jangan pula sudah shaf awal terus mundur ke shaf yang kedua. Karena umpamanya ada ustadznya atau ada tokoh atau apa, la ithara fil ibadat. Jadi tidak ada yang namanya isar, mendahulukan kepentingan orang lain dalam ibadat. Kapan isar itu dibolehkan? Hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial, masalah-masalah yang berkaitan dengan ya, makanan, minuman, nah itu boleh isar. Tapi ibadat, la isara fil ibadat. Dia udah shaf awal,
1 jam sebelum adzan sudah di masjid. Muncul seseorang yang dianggap orang ini muhtaram apa, terus dia mundur. Terus solusinya, ya kalau ada tempat kasih dia, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh mundur, itu saf itu punya keistimewaan tersendiri. Jadi la isara fil ibadah. Dan mestinya orang tersebut dia di mana dia dapat ya dia duduk, nggak perlu sampai memundurkan orang yang saf yang pertama. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil muqaddamah. Lau ya'lamun nas, ini hadis ini. Lau ya'lamun nas ma fil adhan. Kalau seseorang mengetahui apa yang ada rahasia dalam adzan itu sendiri. Was-safful awal, was-safful awal, was-saffil awal, dan saf-saf yang terdepan. Lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalaulah dia tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka dia akan mengundi juga dengan Qur'an. Sekarang kan mudah sekali. Kalaupun ente perlu undian, ya dia akan lakukan. Karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, tapi kenyataannya kan tidak perlu. Kalian berapa orang ini? Oh 20. Saf awal hanya cukup 10, ayo diundi. Kalaupun ada itu, ya akan dilakukan. Tapi kan itu tidak ada. Sehingga perlu semaksimal mungkin ambil saf awal. Ya. Bayangkan saja ya. Kalau sekarang saf awal diumumkan di masjid. Yang di saf awal setelah sholat dapat 50.000 rupiah. Umpamanya ada pengumuman. Khusus saf awal. Saf kedua, ketiga dapat. Antum bayangkan, mungkin sebelum 24 jam orang udah pasang bendera. Ini saf anak. Taruh bendera dengan namanya. 50.000 lumayan. Kalau sehari 5 kali berapa itu? Oh, udah pengangguran dia. Tapi dia di masjid 24 jam siap. Ya. Itu kalau terjadi ya. Padahal yang Allah berikan melebihi dari itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalaupun ada qur'ah, itu akan dilakukan karena itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Ya, silakan.